seirama, searah, setujuan. Supaya intinya tuh jangan menyandang siksa. Semuanya tuh akan menyiksa, sedikit pun akan menyiksa. Nah kan kata. Jadi kalau ada apa-apa perkataan gitu, kenapa aku dalam keadaan sulit? Adam kan kayak gitu. Kenapa aku nih ada masalah? Adam salahnya. Nah, kenapa aku nih menyandang Adam salahnya. Nah, disinilah titik terakhir bagi sahabat kita ini nang perlu diwaspadai. Kenal kada aku, anak kan kada, nahnu, antum, engkau, anta, anti, engkau jo perempuan, engkau laki-laki, anta. Jadi ini pinandu dulu. Jadi di sini nang tidak bisa berbuat apa-apa tadi siapa? Bahasa ini keluar tuh sudah beda. Nah kan kayak tak. Ini nang ampun Allah nih, Allahnya nang mana nih kan dahulu. Allah mengajari kita dengan maujud ada saksi syahadat jangan rusak, wujud jangan rusak. Hati-hati. Itu nang waspada. Taliti ya kata-kata koto. Apa yang aku sebut tadi dengan contoh itu? Syahadat jangan rusak, wujud jangan rusak. Orang yang mawas diri, orang yang mau introspeksi diri, inilah orang yang awal-awal berjalan di jalan kebenaran. Kalau kada mau kayak itu, kada mungkin masuk babakan lainnya. Nah, mencari orang-orang seperti inilah. Dari jalur mana ia dapat petunjuk, dari jalur mana ia dapatkan. Kenali lah. Makanya kata-kata ma'ruf, mengenal, itu bahasa kita tuh dari isim maf'ul. Kan kayak itu. Ada kata-kata akan di dalamnya tuh. Akan memperbuat, ya kan kayak itu. Makanya bila kada di situ kada mau, bila kada tidak akan bisa menemukan jawaban. Amun sudah terjadi tagawi hanyar tahwam. Itulah dasar ilmu menujuan terakhir itu apa? Bila kada merasa, kada tahu. Nah kan itu, babakan ilmunya kasih tau gugur. Makanya musahadatul af'al tuh penyaksian di situ supaya bisa menceritakan kan kayak. Bisa mengisahkan kepada orang yang hendak berjalan kasih itu jo pulang. Karena apabila sudah biris, ini ada nah hendak umpat berjalan lewat jalan itu juga. Tapi disinilah karena ilmu Allah laut itu luas, bermacam-macam versinya. Tapi jalan membirisakannya sama aja pada jalan sini. Makanya dalam surah An-Nahl terakhir tuh bagaimana cara untuk kebijaksanaan di dalam dakwah ini. Nah kan itu. Terakhir ayat-ayat 3 ayat daripada terakhir itu tuh. Bagaimana kebijaksanaan di dalam menyampaikan dakwah pengetahuan itu sekira-kira manusia itu mampu memahami dan mampu menjalankan petunjuk tersebut. Itulah yang disampaikan Allah melalui Nabi Muhammad, sampaikan bil hikmah wal mau'izatan hasanah. Dengan kebijaksanaan
dengan sebaik-baiknya. Kayak apa caranya? Nah, jadi semuanya itu akan dijawab dengan Al-Quran, dan disinilah gunanya semuanya. Apa sih sebenarnya keistimewaan Al-Quran? Kenapa Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad? Kita cari dahulu apa gerang itu Al-Quran. Bacakan. Bertemu birisakan alanya dong. Biris dengan Allah, biris dengan Rasul, sampai kepada dirinya. Jadi mutabaah di dalam bahasa kita tuh mengikut daripada jalan. Apa yang diterima Nabi Muhammad dengan Allah, apa yang diterima kepada para sahabat sampai tabi'in, jadi mutabaah mengikut daripada di situ. Nah, itulah jalur yang terbaik. Dengan dasar ilmu pengetahuan tadi tahu ini jalan kebenaran, ini jalan kebatilan, ini jalan keselamatan, ini jalan kesesatan. Dimodali akal dengan ilmu pengetahuan. Modalnya jangan rugi itu. Jangan habis modal itu. Itu modalnya. Lalu diberi pendengaran supaya kau mendengar, diberi penglihatan supaya tahu pinandu, mengenal. Lalu paham logatnya, inilah yang paling panjang babnya, memahami logat bahasa ini. Dan ini juga akan mempermainkan di manusia dengan logat inilah. Artinya bahasa tuh. Antara kata yang jernih bersih dengan bahasa politik, bahasa kias, nah kan, bahasa filsafah, kan kayak, nah semuanya inilah permainan ilustrasi semuanya, kan kayak itu. Tapi faktanya kembali kepada jalan Allah, disinilah jalan terakhir. Makanya kalau kita kada bisa menjakal kul, makanya ini peringatan istilahnya asbabun nuzul pada bab ini. Lalu keluar hadisnya itu mengatakan kul khairan auliyas, katakan tuh nang bagus-bagus, nang baik-baik, bila kada kawa auliyas, lebih baik diam, jalankan, buktikan siapa nang benar, siapa yang salah, buktikan sendiri aja, kan kata. Bila ia melakukan kajian, lihat, awas. Jangan urusan nanti. Di dunia ini sudah didapat. Bilanya menjalankan sebuah kebaikan, sampai kapan? Makanya tidak semudah kalimat wa amilus sholihat, laksanakan gawi kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Nah, jadi yang disebut sholihat toh dasar sebuah ilmu kebajikan, ilmu kebaikan yang baik-baik. Nah, makanya dengan tujuan terakhir kan gitu. Innal insana lafi khusr, jawaban di sini supaya jangan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Sama-sama lu beriman, saling percaya, mempercayai, amanu wa amilus sholihat, dan melaksanakan kebajikan-kebajikan, wa tawashaw bil haq. Nah, bertolong-tolongan dalam hak kebenaran, wa tawashaw bis sabr, bertolong-tolongan dalam kesabaran. Ini nang kada rugi. Siapa nang sanggup inilah, mereka-mereka inilah ulaika humul muflihun. Mereka-mereka inilah orang-orang yang beruntung. Nah, ini bab utamanya kan di situ. Dan ini babakan mukaddimah. Semuanya ini terbaca, tertulis dengan sebab-sebab perihal inilah. Lalu lahirnya bermacam-macam kitab, bermacam-macam jalan, bermacam-macam tarekat. Dan dengan sebab inilah
Karena aku membaca keadaan alam demikian, keadaanmu demikian, keadaan pemahaman demikian, lalu menulis masing-masing orang terdahulu tuh dengan bahasa dan logat mereka di mana mereka berada. Nah, inilah bab-bab awal. Nah, inilah inti dari muqaddimah. Kenapa gara? Karena kita melihat situasi dan kondisi, membaca keadaan yang terjadi di alam semesta ini, melihat inilah lalu dibacakan kembali. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Timbul kalimat sesudahnya ini bab yang selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana lagi kita berlindung dengan Allah dari perihal-perihal yang akan menjerumuskan kita. Nah, kan ini itu bab selanjutnya tuh. Nah, bab selanjutnya tuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayak apa garang caranya kita berlindung dengan Allah? Pertanyaan manusia yang tadi siapa sih kan ada bertakon mohon penjelasan ya dan pembelajarannya. Kita sebagai manusia tidak bisa bergerak tanpa yang kuasa berbuat memang diberi Allah. Nah, jadi kan ini kenapa kita bisa digerakkan ke perbuatan maksiat. Nah, yang paling dibenci Allah, maka kita kan dapat kuasa aja. Kenapa kita aja kan berbuat maksiat? Jadi dasar terakhir dari kesimpulan pertanyaannya tuh ada apa? Itulah gunanya ada agama kan gitu. Jadi ada aturan mainnya kan kayak itu. Ada hal-hal yang perlu dianuakan di situ. Jadi orang yang memahami Tuhan, orang yang memahami berarti orang tuh yang bujur-bujur punya agama, punya aturan. Situlah intinya dulu tuh. Beres kada berarti bilanya kita orang yang beragama, berarti kita lah akan menjalani ada aturan-aturan mainnya. Makanya disinilah untuk menuju kepada sholatul daim. Nah disinilah untuk menuju kepada benar sebenar-benarnya daripada perjalanan kita. Karena inti seluruhnya. Jalan selamat terakhir tidak ada lain menuju bertemu dengan Allah, itu jalan terakhir. Dan inti sholat kita yang sebenarnya adalah bertemu dengan Allah. Jadi untuk penyempurnaan lah gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, petunjuk, ilmu, amal, ibadah dan sebagainya, itu jalan kita untuk bertemu dengan Allah. Karena pada titik terakhir, kan kita orang yang sholat tuh dia lu bertemu dengan zat Allah. Makanya bertemu dengan Allah, zat Allah lebih nikmat daripada seluruh nikmat surga. Jadi intinya itu, kenapa makanya tidak akan pernah bisa ditinggalkan. Nah, beda dengan sembah menyembah lain. Abdi mengabdi itu beda. Nah, itu tuh perlu digarisbawahi dan dibirisakan bujur-bujur dong. Jangan dibahas, analisa bujur-bujur. Luruskan bujur-bujur. Nah, makanya rapatakan, luruskan bujur-bujur dulu. Nah kan, rapatkan dan luruskan. Nah kan kayak tata.
bukan sekadar baris jamaah, tapi di sini dahulu rapat lurus. Jadi antara di sini dengan sini lurus belum lagi. Antara apa nang dipikir dan apa nang sudah ditatapkan. Dalam jangan melihat la ilaha, la ilaha illa Allah. Bujur kada lapat lurus. I'tadilu sufufakum mim maqam mim qamami. Nah, i'tadilu. Nah, sudah. Mampu kada adil. Mampu kada. Biriskan imamnya nak mau mengikutkan lagi. Biris kada. Itulah awal. Ku ampusakum. Jadi semua titik kembali kepada etikat semula awal. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari apa? Nafsiyah. Jadi berbicara nafsiyah, berbicara diri, berbicara wujud nang ada, berbicara sifat nang awal. Nang wajib bujur-bujur dahulu. Sama aja sebenarnya. Ummatau wahidah. Kalau kita kembali kepada satu rangkuman min nafsi wahidah. Satu nafsi jiwa yang sama. Tinggal siapa nang baik mau baik dan siapa yang tetap rusak dan siapa yang mau diperbaiki. Hal inilah kembali kepada diri masing-masing, nafsiyah bin nafsiyahnya. Nah, kan kayak itu. Nah, jadi itu aja pertanyaannya tuh semuanya tuh siapa nang hendak. Nah, kan kayak itu tuh. Nuran ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Nang seseorang nang ia kehendaki. Itu jari Allah. Siapa nang ia kehendaki, hendaklah berjalan di jalan selamat. Nah, itu. Atau masih mau di dalam gelombang, atau yang masih di dalam gejolak itu, hendaklah keluar daripada jalan itu. Masuklah ke jalan rahmatan lil alamin. Nah, masuklah kepada golongan-golongan orang-orang yang benar-benar amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itulah orang-orang nang beruntung. Nah, lain daripada itu jaga ajabnya kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan. Lawannya sudah kan itu. Namanya anak kan namakan seorang mengafiakan nilai. Karena menakut maksiat kan seorang juga. Ya. Yang kita memilih lah. Iya ya. Nah, nama buat baik seorang juga. Ya. Nah, ini masih membahas ini. Kok kenapa kita tidak berada di upaya? Kenapa? Jadi melakukan kemaksiatan dia kan. Artinya kita sudah diberi akal pikiran apa? Nah, disinilah titik terakhir bagi sahabat kita ini nang perlu diwaspadai. Kenal kada aku, anak kan kada, nahnu, antum, engkau, anta, anti, engkau juga perempuan, engkau laki-laki, anta. Jadi ini pinandu dulu. Jadi di sini nang tidak bisa berbuat apa-apa tadi siapa? Aku kah, engkau kah, kami kah? Nah, ini harus kenal. Nah, kan kata hati-hati kalau bahasa akunya tadi itu, nah kan kata hati-hati. Inilah yang akan menjerumuskan bahayanya kan kata. Apakah engkau
ataukah dia. Nah kan kita mana? Karena ini ada di dalam diri itu. Nah kan kita. Nah kan ini nih akan menyandang kan tuh. Kalau bahasa kami nama lakuakannya kayak itu, termasuk unsurnya, kejadiannya. Jadi menyandang juga tuh ajab dan siksanya kalau salah penempatannya. Nah kalau memang dia yang sebenarnya, ini yang sudah mood mati. Nah kan kita. Kalau masih dia terpesona, nah kan gini beda. Dia ningah, lelai. Ini tertipu oleh dunia. Hati-hati laibu walahwanya, permainan dan sandau guraunya, sandiwaranya. Di sini nang kayak ibarat tuh nih, bahayanya tuh nang ada daya upayanya. Nah, makannya. Nah tapi ini aku kayak apa? Aku jenya kan ini nih. Engkau kah? Nah kan kita. Kami kah? Nah kan kita tak. Nah kan ini nih. Balindong di balik itu. Nah kan ditanya. Hati-hati topengnya teh. Nah kita kan ada upaya aja maksudnya karena. Nah, lalu di sini gunanya ilmu apa? Gunanya akal di sini apa? Kan kita tak. Kenapa kita harus balik mengatur? Inilah persyaratan nih jangan sampai di sini hilang. Nah kan kita lain beda dengan makam karam Allahu wajh. Nah, kalau di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Makanya katanya diam. Hati-hati tempatnya yang itu tuh beda. Makanya kadang-kadang hati-hati lepasnya tuh di mana, duduknya di mana. Lo menempatkan ilmu itu bukan barang ubral, bukan barang murah. Ya, kalau ada nakatan kan ini yang apa rambutan orang. Kita ngomong teknik. Ini kata Allah Ta'ala aja. Nah itu jangan kan sama kok kalau tambah tuh itu jalan. Bahasa ini keluar tuh sudah beda. Nah kan kayak tak. Ini nang ampun Allah nih, Allahnya nang mana nih kan dahulu. Allah mengajari kita dengan maujud ada saksi syahadat jangan rusak, wujud jangan rusak. Hati-hati. Itu nang waspada. Talitiha kata-kata koto. Apa yang kau sebut tadi dengan contoh itu? Syahadat jangan rusak, wujud jangan rusak. Maka bilanya rusak menyandang tubuh nang ada gitu. Itu bahasa dosa tadi. Kada terasa, kada menjadi siksa di dalam diri. Kalam ilmu benar, tapi syahadatnya rusak, wujudnya rusak. Karena keluar rusak lagi. Nang seharusnya di dalam jangan tak keluar rusak. Makanya bau busuknya bau ilmu tuh jadi kada bagus. Baunya kada bagus. Rusak tak keluar. Menyandang. Sadar tidak sadar kalau ada hukuman ke dirinya, itulah nang sulit diobati. Makanya katanya berhubungan kan kayak gitu. Nah, syariat aja sudah menegur kan kayak itu. Nah, namun pada permenan kalau diam, inya tahu, engkau tahu, dia tahu. Nah, itu kan beda. Nah, dia, engkau, aku, kami tahu. Nah, jadi itulah kata-kata damir, kata gantinya tuh hati-hati.
seiring, seirama, searah, setujuan. Supaya intinya tuh jangan menyandang siksa. Semuanya tuh akan menyiksa, sedikit pun akan menyiksa. Nah kan kata. Jadi kalau ada apa-apa perkataan itu, kenapa aku dalam keadaan sulit? Ada kan kata. Kenapa aku ini ada masalah? Ada masalahnya. Nah, kenapa aku ini menyandang? Ada masalahnya. Sadar tidak sadar, kontrol lagi. Kita kembali. Makanya itu tak. Ragu-ragu kembali ke jalan yang benar. Introspeksi itu. Makanya disinilah apa makna terakhir, tafakur sa'atan khairu minad dunya wa ma fiha. Apa artinya? Kalau sudah peringatan Tuhan tuh sampai. Nah, jadi sebelum peringatan-peringatan itu datang, nah alhamdulillah ada diberi sebuah teguran, di sebuah peringatan. Syukur ada teguran, ada peringatan. Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Artinya siapapun itulah gunanya ilmu itu ada tahu. Itu gunanya, artinya agama itu perlu di alam. Tanpa itu kehancuran akan terjadi. Nah, jadi dunia nang sekarang ini ingat, tanpa agama kebenaran itu bujur-bujur dijahirkan, kehancuran itu ya sudah akan terjadi. Dan siapa pemegang kebenaran itu akan selamat saja. Nah kan gitu. Dari Antikam, dari siapa tadi? Yaki, yang Amalia. Apabila kita sudah ada lagi kita tahu lagi apa-apa tadi, supaya jangan lepas Dan di sini kita selain pada Allah sampai kita kembali. Nah disinilah ini sangat-sangat sensitif, ibarat pertanyaan tadi. Pertanyaan kita kembalikan dulu kepada pertanyaan. Apa gerang nang kada apa-apa lagi tuh apa gerang? Itu dulu pertanyaan. Jadi bab awal nih harus tahu sama tahu. Nang kada lagi nang apa-apa, kada melaksanakan apa-apa. Nah kada itu. Kayak apa Anda menggunakan bahasa mendengar, melihat, tahu, sadar, kan kata bisa berdiri, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kada apa-apaan. Nah kan kata, apakah sini bujur-bujur? Makanya di sini wa'tasimu bihablillah, berpeganglah nih bihablin, kan ini ketahuan tuh hablum minallah, hablum minannas. Nah kan kata, kalau kita bihablin nas, hablum minannas, kan kita tuh ini akan bisa merubah sampai akhir sakratul maut, akan ada gejolak macam akan menggoda kan kayak itu. Tapi kalau wa'tasimu, berpegang bihablillah, nih hubungan dengan Allah nih. Nah kan kita pasti akan selamat sampai kepada titik terakhir. Nah sekarang nang hablum minallah yang ini. Nah kan kita hubungan dengan Allah nih, apakah bujur-bujur dipegangi kada? Berarti nang tidak apa-apa, tekan kada apa-apa lagi, kan kayak itu. Ini bahasa hati-hati. Memang tingkatan kalimat itu la haula wala quwata illa billah, benar-benar ini tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan Allah, karena Allah
wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman keenam artinya bujur-bujur qadar baik dan buruk datang daripada Allah. Kalau bukan karena Allah tidak akan bisa segala sesuatunya. Disinilah letaknya ilmu. Bagaimana ilmu itu menjadi satuan. Itulah pewujudan Nabi Muhammad tuh lalu ada lahir jahir supaya membirisakan nang kada apa-apa teh. Kayak itu. Supaya tidak menjadi apa-apa. Nah kan kayak itu kalimatnya tuh kayak itu aja tuh. Kada apa-apa, tapi kada apa-apa. Tapi bila memang ada apa-apanya, nah kan kayak ini nih. Bahaya. Berarti disinilah ada letaknya kita belum birisnya. Nyenang dikehendak itu nang kada apa-apanya tadi, tapi kada jadi apa-apa, kada merusak. Tapi kalau memang menjadi apa-apanya kan kayak itu tak, menjadi masalah, menjadi gejolak, menjadi nang lain. Inilah pertanggungjawaban dirinya. Nah, disinilah bab terakhir nuzulnya tuh, kenapa bahasanya dia doakan. Nah, nang diciptakan di sini. Nah, jadi gara-gara nang pertanyaan istilahnya bab-bab nang semacam ini. Nah, sudah lalu dia. Nah, bab ini memang untuk selanjutnya ini sangat penting ini. Makanya ini tatanan jalan yang itu bujur-bujur di sini. Min nafsi wahidah nih bujur-bujur biris di sini. Pada jiwa yang satu saling bujur-bujur, saling kenal, saling mengetahui. Nah kan kata. Apa nang ia jalanakan? Jadi birisakan ilmu rasa dan rahasia kerasulan ini. Nah, ini yang nang harus bujur-bujur betamu bedebat kada kawa. Kada kawa kada betamu won bedebat. Ngangkai tetap. Jadi prakteknya tuh disitulah juga. Kalau kita ingin tahu apa nang dia, nah kan kata. Makanya kalau ditanya akan yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabb. Ini rahasia daripada Tuhan. Kalau ditanya akan dijelaskan bukan rahasia aja. Tapi untuk tahu saksi daripada rahasia Allah itulah yang menjelaskan. Jadi kada ada batas. Nah kan kata, nafsi wahidah itu adalah batas. Kalau masih ada batas bukan min nafsi wahidah. Kada ada batasnya, kada ada jarak. Inilah bab-bab yang paling utama di dalam penyelesaian perjalanan itu dulu. Ini kan saya bentuk sini kan tak amalnya, maksudnya perjalanan terakhir ini. Nah, ya itu. Karena ini tidak melalui bacaan. Tapi musahadatul af'al di dalam ini makam musahadah nang akan menjamin perjalanannya sampai kembali ke hadirat Allah waktu nang ditetapkan gitu. Nah kan gitu tak? Karena kalau melalui bacaan akan begulak masih melalui kalimat yang lain. Tapi untuk meimbanginya, saya kira dunia seiring searah setujuannya, dunianya berjalan indah, perjalanan ilmunya indah, dan perjalanan rohaniyahnya biris. Nah ini bisa melalui itu, tapi harus klub juga. Nah kan kata. Nah jadi ini klub harus klub di sini. Nah jadi kalau mencari titik amaliyah tuh sama kembali kepada kalimat satu aja paham. Kenapa? Ilahi anta maksudi warridho qamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Ini dahulu nang waktasimu pegang teguh pertama. Nah, ridha kada Allah dulu apa nang kita lakukan itu. Bilanya ridha kada menjadi siksa. Kan kata. Dan kita pun kada keberatan juga melaksanakannya tuh. Radiyatan mardiyah.
Maka bedanya situ padkhuli pasti nikmat pe ibad, masuk golongan abdi. Ini kecil, sepilih kadang-kadang dibicarakan, tapi untuk mencapai meluluskan sampai babakan ini bukan sepilih lagi gitu tuh. Kan itu dibicarakannya sepilih, mudah banget. Tapi tahap pelaksanaannya bisu. Kamu pandir lagi dulu. Kan kayak itu. Karena kadang kamu pandir kadang akan bisa membuktikan apakah iya atau tidak, apakah la atau na'am. Nah, tapi babakan ilmu tuh tetap paling lama tuh nangaran ragu orang iya kada itu ya itu pastilah kan kayak itu. Untuk duduk sebenar-benarnya kepada nang ya la tidak beda. Tapi ini kan namanya jalan apa itu kita akan dimafiakan sesuai kebiasaan kita ini. Nah, apakah ini jangan tuh sangkut ke kata kunan nang sidim ini? Ya mirip persis versinya aja kan kayak itu tak. Mirip kan bahasanya tuh serupa tapi tak sama, hanya bilangannya di sini. Miripnya kan kayak itu tak. Nah kan kayak itu. Tapi pada dasarnya ini nang kata jadi hasil amal ngarnya dibebakan hasil. Jadi bahasa umum hadisnya itu apa yang ia tanam itu yang ia petik. Nah kan kayak gitu tak. Jadi hendak jalan tapi hendak jalan selamat tapi diulah rusak kayak apa? Kalau ampun Allah teh biris Allah. Nah kan kayak itu. Tapi nangaran sipulan bin sipulannya tadi kan nang betulis di atas nisannya tuh ngarannya sipulan bin sipulan. Nah kan kayak gitu. Nah dia nama itu udahlah kata gantinya. Nah kan kayak itu. Nah kan kayak itu. Bentuk amalnya tuh ya sebelum ini kamu. Nah di situ makanya dunia tuh majraah. Coba kata-kata kalimat gitu. Ad-dunya majraatul akhirah. Akhirat tuh bukan tak beramal lagi kan kayak tak. Akhir itu kan dari segala perjalanannya tuh. Tapi ad-dunya majraatul akhirah. Apa nang ia tanam? Nah itu Pak. Nah kan kayak tak. Makanya di situ kalau dicari amalia khusus tinggal kata kalimat apa nang dibacanya istilahnya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Enggak tak? Sini lalu ya hayyu ya qayyum ya hafiz ya zal jalali wal ikram. Itu kalimat dahulu sampai bujur-bujur kepada musahadatul afal sampai pada wujudul afalnya. Kayak bagarang yang hidup, kayak bagarang nang memelihara, dapati Allahnya nang al-hafiz, dapati Allahnya ya zal jalali wal ikram. Nah ini sempurnaan orang ini. Hidup, terpelihara, dan mulia dan keagungannya. Nah apalagi satu katanya itu fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Tak jawab Pak. Sapu jagatnya. Tak jawab batamuan jawabannya benar. Nah, jadi semuanya tuh di situ. Makanya kada kau menghindar. Sunnatullah. Apapun hukum-hukum Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Lihat dibacaan kalau di atas kubur. Kullu syai'in halikun illa wajha. Lahul hukmu. Jadi kesimpulannya kepada inilah hukumnya nang inya perbuatan.
Apa yang ia hukumkan? Ialah akan menimpa kepada dirinya. Wa ilaihi turja'un, kepadanya kembalinya semuanya. Apa yang dihukum akannya? Nah, inilah nang halusnya lagi bab sinilah, bab latiful habir nang benar-benar birisakan kan. Dan ini bab inilah nang harus bujur-bujur kembali kepada berhimpun satu perhimpunan, badamu badapat lalu menyampaikan. Nah kan kayak itu. Nah kan karena babakan perhimpunan, babakan latiful habir, mencari jawaban lahul hukmu, baginya segala hukum atau ketentuannya tuh. Wa ilaihi, kepadanya turja'un, dikembalikan. Oh gitu. Mas sudah dapat tadi. Nah itu tuh. Nah kan kayak itu. Jadi badapat sina nang sinung karnangkirnya tuh badapat. Nang ditanya lawan mananya tahu mana baik dan buruk. Badapat tuh malaikat nung karnangkirnya. Nah kan kayak itu. Apakah nungkar nangkir, mungkar nangkir, kan kayak gitu. Nah kan itu tuh. Nah jadi disitulah hendak menemui wujudnya. Jadi semuanya karena kegagalan, pertanyaan tuh terus berkumandang. Karena ini harus ditegaskan, kullu syai'in halikun illa wajha, lahul hukmu wa ilaihi turja'un, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa qad zuhziha 'anil nas wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, apa dingin ini dunia tahu kalau sudah. Nah, kamu sudah tahu ilmu kawak menyelamatkan. Itulah gunanya ilmu tadi. Makanya tuntut cari tahu. Duduk hadapi sanggupi. Nah kan kayak itu. Dapat jalanakan, balik lakukan. Walhasil dalam setiap perjalanan catatan-catatan itulah yang akan dikumpulkan. Sebelum perbaikan diperbaiki catatannya. Nah itu nang dipertanggungjawabkan, nang menjamin keselamatannya tuh itu. Sadar, jujur, tahu. Jadi tidak semudah perkataan, perbuatannya di sini tidak semudah. Nah kan kayak. Nah, karena ini bisa bohong, bisa bersilat, bisa bermain. Tapi kalau di sini sudah ketentuan di sini. Nah, ini nih. Apakah masuk ke sini kesimpulan Baitullahnya itu benar atau tidak? Semuanya tuh ada pertanggungjawaban. Tubuh utama lo menyandang tahu. Nah kan kayak itu. Jadi praktek dunia. Kalau kita punya penyakit, lain obat yang kita makan tidak bisa menyembuhkan. Syariat dunia aja tak. Penyakitnya itu nang dimakan, lain obatnya tidak akan bisa menyembuhkan. Kan kayak itu. Tapi kalau tahu itu penyakitnya itu, obatnya apa? Nah itulah yang bisa menyembuhkan. Selebihnya tuh hanya kira-kira, coba-coba. Nah
Nah kan selebihnya tuh. Nah makanya ada sak, ada waham. Nah dan hal semacam itu kada kawa hilang, ada terus. Nang ngaran ragu-ragu, nang iya ada. Benar salah itu tidak akan pernah hilang sebelum karamallahu wajah. Nah kan kayak itu. Nah, jadi untuk mencapai makam ali karamallahu wajah tidak semudah. Nah kan kayak itu. Ma ra'aitu sayan ra'aituhu jar ali. Nah kayak gitu. Beres. Jadi untuk mencapai alik tidak semudah anak berdapat sedina alik bacaannya. Nah kan sabarisan sakadudukan dengan alik aja dahulu. Nah